Pak Dokter, mungkin sedikit saya bertanya tentang ada kata-kata yang hari ini saya sering lihat, bahkan saya sering dengar, bahkan ada yang selalu menggaungkan, ada bahasa istilah merasa pintar dengan pintar merasa. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan tentang kalimat itu. Ya. Itu sebenarnya bahasa filsafat dari Jawa ya. Jadi kalimat itu dari bahasa Jawa yang kira-kira ojo rumongso iso, jangan merasa bisa, tapi iso rumongso, artinya jangan merasa bisa, tapi pintar merasa gitu. Nah itu bahasa filsafat Jawa, tapi maksudnya bukan yang konteks hari ini. Kalau bicara konteks hari ini ya seperti ini aja. Tapi intinya seperti tadi, jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasakan. Nah, yang seperti ini sebenarnya sindiran halus untuk orang-orang bagi para penguasa yang sudah berkuasa, untuk supaya mereka jangan terlalu banyak mengajari orang, tetapi sebenarnya mereka itu hanya lain dikatakan, lain yang dilakukan. Nah, tapi untuk kita di Buteng mungkin lebih jelasnya kita bisa uraikan seperti ini. Merasa pintar itu dengan pintar merasa, apalagi dalam konteksnya Pilkada Buteng. Kalau orang yang pintar merasa ini, ya itu berperasaan, itu perasaan kita. Kita pintar merasakan perasaan orangnya, terserah Anda gitu. Umpama orang sedih ikut sedih, orang sakit ikut empati gitu namanya, empati dan simpati. Tapi kalau bilang orang yang merasa pintar itu ada kelasnya. Seperti pernah menyatakan bahwa skill beliau itu ada skill, dan skill itu malah lebih berharga daripada selembar kertas ijazah. Nah itu dua-duanya, ijazah dan skill itu adalah bukti bahwa kita pintar. Jadi merasa pintar itu ukuran diri kita dan ukuran orang lain, tapi ada standar bahwa pintar itu umpamanya seperti Pak Sahlan punya S1 jurusan apa Pak Sahlan? Sejarah Pak. Jurusan sejarah. Berarti Pak Sahlan itu sudah diakui pintar di bidang sejarah karena punya ijazah. Ijazah itu artinya kompetensinya artinya Sahlan pintar di bidang sejarah. Itu bukan Sahlan yang pintar, memang Sahlan diakui oleh lembaga universitas bahwa Sahlan pintar. Seperti Azhari dia doktor di bidang studi kebijakan publik. Berarti Azhari diakui oleh minimal Universitas Gadjah Mada sebagai orang yang pintar di bidang kebijakan publik. Azhari diakui sebagai ahli pemerintahan oleh lembaga yang bernama IPDN, STPDN. Azhari diakui pintar lulus oleh lembaga yang bernama Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Jadi bukan saya merasa pintar bahwa saya ini pintar kebijakan publik, tidak. Ada standar, ada ukuran. Seorang anak SMA lulus SMA berarti dia sudah pintar membaca, lancar dia membaca, itu sudah lancar itu. Pengetahuan dasar dia sudah kuasa itu. Jadi kalau membaca masih terbata-bata, itu artinya belum lulus SD. Gitu. Nah, itu namanya kompetensi dan skill. Nah, kalau orang itu ahli, umpama dia ahli perbaiki mesin mobil, berarti dia punya skill di bidang mesin dasar. Nah, dia ahli memperbaiki kapal, berarti dia punya skill di bidang teknik perkapalan awal. Tapi kompetensi untuk ilmu perkapalan beda lagi. Jadi skill dan kompetensi berbeda. Kompetensi itu adalah dasar seseorang itu untuk mendapatkan ijazah. Berarti itu yang tidak dipahami orang-orang yang selalu bilang itu sebelah ini tidak paham tentang itu. Tidak paham tentang yang ini kita pahamkan. Artinya orang merasa pintar itu tidak ada yang merasa pintar. Pintar itu kalau orang sekolah berarti ada ijazahnya. Ijazah itulah yang membuktikan bahwa dia diakui pintar. Saya mengakui pintar. Yang keluarkan ijazah itu sama juga skill. Skill itu dia mendapatkan sertifikat skill, berarti diakui pintar oleh siapa? Oleh yang keluarkan ijazah skill. Umpama dulu kita belajar balaba, belajar silat. Beba, rumput belajar Pak. Guru kita udah bilang ada tabati komo. Berarti yang akui dia pintar gurunya. Nah, gurunya itu diakui atau tidak oleh masyarakat itu tergantung pengakuan terhadap gurunya. Gurunya dia mengaku. Dia sudah akui sama dia apa dia mengat dia. Mengusul mau tamat apa paling belum tidak mengat dia depan dia. Berarti gurunya sudah akui dia bahwa dia sudah tamat. Jadi pintar itu ada standarnya. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya diakui pintar oleh beberapa lembaga. Minimal lembaga universitas saya 2 perguruan tinggi. Dan saya punya sertifikasi beberapa, termasuk sertifikat wartawan. Saya punya sertifikat pers dan jurnalistik. Itu ada beberapa biji, termasuk sertifikat pariwisata diplomasi internasional. Saya punya itu dikeluarkan Menteri Pariwisata Jepave.
untuk diplomasi pariwisata internasional saya punya. Jadi beberapa kompetensi saya alhamdulillah saya punyai, dan itu ada sertifikatnya. Itulah namanya skill. Jadi yang akui bukan diri kita, tapi ada lembaga yang akui bahwa dia punya kemampuan. Ya, Gitu mungkin, ya. mungkin itu Pak Dokter ya. Saya kira tinggal masyarakat memahami. Ya. Dan merasa pintar itu. Terserah. Yang jelaskan Pak Dokter tadi sudah jelaskan dan luar biasa penjelasannya. Mungkin nanti kita lanjut lagi Pak Dokter. Mantap hari ini. Saya Terima kasih.